Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Rica Kusma ini channel yang beberapa selama tahun 2023 ini, selama bulan Juni ya. Juni ini aku tidak lagi membagikan testimoni tentang keajaiban sedekah. Mungkin nextnya iya, tapi beberapa topik terakhir tidak lagi. Sama dengan topik kali ini, tapi tidak kalah menariknya. Apa yang akan aku bahas topik kali ini adalah yang biasa kita sering terjadi pada ibu-ibu, pada orang tua, pada guru-guru, yaitu apa itu berhubungan dengan anak. Apa yang berhubungan dengan anak, dengan watak, kepribadian, karakter, cara bicara, itu yang mau aku bahas. Tapi yang aku bahas saat ini adalah watak, karakter pribadi manusia, bisa pada anak, pada orang dewasa, pada pasangan, pada teman, pokoknya watak dan kepribadian pada manusia. Jadi untuk watak itu sendiri, watak bawaan itu fitrahnya yang diberikan oleh Allah, itu terletak pada otak kanan, yaitu di lobus parietalis. Jadi di otak besar, lobus parietalis itu mengatur watak bawaan. Jadi watak bawaan itu ada beberapa bagian, ada 4 yang biasa yang mau nanti saya sharingkan. Sekali lagi ini berdasarkan video yang saya tonton dari ceramahnya Ustazah Dr. Aisyah Dahlan, dan ini ilmunya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Bu Aisyah membagikan ilmu ini, dan saya bisa membagikan kepada yang lain lagi, dan mudah-mudahan sangat membantu. Kalau saya pribadi membantu ya. Oke, yang pertama yang mau dibahas adalah watak itu apa, karakter itu apa. Jadi watak itu adalah yang sudah kita bawa sejak lahir, yang fitrahnya manusia, yang sudah ada gitu. Jadi karakter, watak, instrumen, saya akan menjelaskan gini. Jadi yang watak itu adalah yang sudah ada bawaan pada lahir. Terus ya, apa aja itu, ada misalnya kita ketemu orang nih, dia wataknya temperamental, emosional, mudah marah. Ada juga nih orang wataknya penyabar, baik, rajin, mudah bergaul. Itu seperti itu ya. Terus apa hubungan watak dengan karakter? Kalau karakter itu adalah menurut peneliti namanya Mr. Wine, dengan bahasa Yunani yang ditulisnya adalah karaso. Terus kalau diartikan artinya tumar, yaitu menandai dan mengukir watak. Jadi karakter itu adalah mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan dan tingkah laku. Jadi karakter itu adalah mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan dan tingkah laku. Kalau dia mengaplikasikan nilai kebaikan, tindakan dan tingkah laku, nilai kebaikan, otomatis harusnya semua karakter manusia itu baik ya, karena tadi mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan dan tingkah laku. Jadi kalau ada kita melihat nih sikapnya, atau yang kalau mungkin sehari-hari kita mungkin cenderung bilang sikapnya pemarah, sikapnya pemalas, sikapnya mudah sabar, itu kalau yang buruk-buruk apa gitu ya, itu adalah, kalau yang buruk-buruk itu watak. Tapi kalau yang karakter itu sebenarnya otomatis baik dengan pengertian ini. Jadi watak, karakter, instrumen. Jadi kalau saya jelaskan lagi ya, watak ini seperti ini nih, bahan dasarnya seperti apa, kayu, batu, tanah, plastik. Ini contohnya ya, bukan bahan dasar watak kita dari ini, enggak, ini contohnya. Jadi watak itu ibaratnya adalah kayu, batu, tanah, plastik. Karakter itu apa? Karakter itu ibaratnya meja, kursi, lemari, seperti itu. Kalau instrumen apa? Instrumen itu aturan-aturan, peraturan yang mengaturnya. Itu instrumen itu kalau di seperti meja itu adalah bagaimana cara menggergaji meja yang halus, menghatam meja itu, membuat meja itu lebih licin, lebih halus, itu instrumennya. Tapi kalau kita bawa lagi ke sikap ya, jadi watak itu yang nanti saya akan jelaskan ada 4. Terus karakter itu adalah apa yang dibentuk dari watak, seperti meja, kursi itu. Jadi kalau bahan dasarnya bagus seperti ini nih, kalau kita mau bikin meja, otomatis yang kita pilih adalah kayu yang bagus, seratnya yang bagus, terus pengerjanya juga bagus, instrumen tadi. Jadilah meja yang bagus, jadilah karakter yang bagus. Begitu juga dengan watak manusia, apapun watak manusia, tapi kalau dituntun dengan cara yang baik, dengan instrumen, cara tadi itu adalah instrumennya, yaitu aturan-aturan, peraturan, ada suara itu, maka karakter itu menjadi baik.
Oke, secara umum nih kita mengenal watak itu 3 seperti ini. Introvert, extrovert, dan ambivert. Kan kita sering mendengar nih, saya introvert loh, saya extrovert loh, saya ambivert. Jadi apa sih introvert, ambivert, dan extrovert itu? Kalau introvert itu adalah senang dengan diri sendiri, di kerjanya di dalam ruangan. Kalau yang introvert ya, senang dengan diri sendiri dan kerjanya itu lebih suka di dalam ruangan. Kalau extrovert adalah senang ketemu orang dan senang kerja di luar ruangan. Jadi kalau introvert adalah senang terhadap diri sendiri dan senang kerja di dalam ruangan. Jadi kurang suka bergaul, kurang suka ketemu banyak orang, itu introvert. Kalau extrovert adalah senang ketemu orang banyak dan senang kerja di luar ruangan. Kalau ambivert ini gabungan dari introvert dan extrovert. Jadi kalau orang mempunyai watak ambivert ini, dia akan berteman dengan orang yang mudian itu gimana ya? Yang mood-moodan gitulah. Ada yang nanti cenderungnya lebih ke santai, simple, senang-senang gitu. Terus ada lagi nih yang lebih cenderung lebih fokus, lebih kerjanya sempurna, kerja targetnya harus dikejar nih target gini-gini nih. Pokoknya teliti deh, itu nanti ambivert ya. Oke, tadi udah bahas introvert, extrovert, dan ambivert. Sekarang apa sih apa-apa aja yang masuk watak di introvert ini? Jadi saya akan memberikan semacam kuis, begitu juga yang dicontoh sama Ibu Aisyah. Misalkan nih bapak dan ibu pada masa kecil, jadi karena dia watak bawaan, jadi dipatokannya adalah masa kecil. Bisa juga dicontohkan yang disukain sama anak-anak nih, usia anak-anak bapak ibu, terus ibu juga bisa menentukan wataknya apa nih, tapi patokannya adalah masa kecil. Bisa juga menggunakan foto aura, tapi di sini adalah dengan keinginan masa kecil ya. Misalkan ya akan ada kontes seni, kontes drama gitu. Ini misalkan kontes drama, jadi ada 4 karakter. Yang pertama artis, yang kedua sutradara, yang ketiga penulis skenario, yang keempat penonton. Di manakah yang bapak-bapak dan ibu-ibu suka di antara empat tokoh ini nih? Mana yang lebih suka? Artis kah, penulis skenario kah, sutradara kah, atau penonton? Begitu juga nih, bisa juga nih dilihat nih watak anak-anak ibu, bapak lebih condong kemana nih? Nanti kita kejar, saya jelaskan sama-sama ya. Oke, sudah dipilih. Jadi watak itu ada 4: sanguinis, plekmatis, koleris, dan melankolis. Saya akan menjelaskan sedikit-sedikit. Kalau sanguinis itu dia lebih ke ini aja, nanti aja lah. Oke. Udah ya, sanguinis, plekmatis, melankolis, koleris. Nanti dari 4 karakter itu akan menemui watak-watak tadi. Oke, Ibu udah pilih, apakah nanti akan pinginnya ya pilih 2, pinginnya apakah jadi artis, sutradara, penulis skenario, atau penonton? Bisa juga ditanyakan kepada anak bapak ibu ya, sukanya mana. Kalau sudah dipilih, saya akan buat seperti ini nih. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Oke. Kalau anak ibu atau ibu atau bapak memilihnya artis, saya sukanya artis nih, berarti wataknya adalah sanguinis. Kalau milihnya sutradara, berarti adalah koleris. Kalau memilihnya penulis skenario, berarti wataknya melankolis. Kalau pilihnya plekmatis, berarti penonton. Jadi nanti bisa ditanya juga ke anaknya ya nih. Kelihatan gak sih? Kelihatan lah ya, kalau gak kelihatan saya sebut lah. Kalau milihnya artis, berarti sanguinis wataknya. Kalau milihnya koleris, berarti sutradara. Kalau milihnya pragmatis, berarti penonton. Kalau milihnya melankolis, berarti penulis skenario. Pilih 2 yang disukai dari 2 peran itu, maka nampaklah watak ini. Oke, jadi yang di atas, lanjut lagi ya. Yang di atas adalah sanguinis sama koleris. Itu kalau ibunya milih atau anaknya milih atau bapaknya milih, saya paling suka jadi artis dan sutradara, berarti artis adalah sanguinis, sutradara adalah koleris, berarti itu wataknya adalah ekstrovert.
Jadi sanguinis dan koleris itu wataknya ekstrovert. Sementara kalau yang ada yang milih penonton atau ada yang memilih penulis skenario, kalau penonton kan pragmatis, penulis skenario melankolis, berarti itu wataknya introvert. Jadi kalau yang di atas ini wataknya adalah ekstrovert, kalau yang di bawah ini introvert. Kalau nih yang di kiri, yang di kanan itu digabungan misalnya koleris dengan melankolis atau sanguinis dengan pragmatis, itu adalah wataknya ambivert. Kalau koleris dan melankolis itu adalah dia lebih ke targetnya tuh sempurna. Kalau kerja itu harus rapi, harus benar, harus detail nih. Kalau koleris dan melankolis nih ambivertnya. Tapi kalau yang sanguinis dan pragmatis itu dia lebih ke hubungan pertemanannya tuh bagus banget. Walaupun dia nggak punya uang, dia bisa jalan-jalan loh sama-sama temannya. Jadi ini lebih ke santai, ini lebih ke fokus. Ini targetnya itu harus sempurna. Pokoknya dia ngerja tuh harus rapi, harus tepat waktu, harus benar. Kalau yang ini lebih ke santai. Oke. Saya akan jelasin yang membagi lagi. Kalau dia sanguinis tuh tadi kan artis tuh, artis. Hasratnya apa? Gembira. Jadi kunci utamanya adalah sanguinis, artis nih, sanguinis, dia gembira. Jadi kalau ada watak anak bapak atau ibu sendiri, dia lebih suka gembira nih, orangnya yang gembira, dia itu berarti sanguinis. Dan biasanya dia tuh lebih suka bicara nih, pembicara. Jadi sanguinis tuh lebih yang gembira, dia lebih suka jadi pembicara nih. Artis kan dia tuh jadi pembicara. Kalau dia koleris, ini sama-sama introvert ya, ekstrovert, sanguinis dan koleris. Kalau dia koleris, tadi kan sutradara. Sutradara tuh kan dia hasrat itu mengatur orang, mengatur keuangan, mengatur deh. Tuh dia itu sebagai pelaku gitu, jadi dia mengatur itu sebagai pelaku. Kalau sanguinis tadi kan dia gembira, dia lebih suka berbicara. Kalau koleris tuh dia mengatur-ngatur, jadi dia sebagai tokoh utama, jadi dia sebagai pelakunya. Kalau pragmatis ini kan penonton, jadi bisa dibayangkan kan, kalau penonton tuh dia damai, terus dia pengamat. Jadi kalau penonton itu hasratnya damai, terus dia itu sebagai pengamat gitu loh. Kalau penonton tuh ya damai, tenang, nikmatin aja, leha-leha gitulah ya. Kalau dia melankolis tadi kan penulis skenario itu hasrat itu sempurna. Skenario itu kan harus sempurna, harus runut, jalan ceritanya harus bagus, harus nyambung atas bawah, harus bagus, harus orang tertarik. Jadi hasrat itu harus sempurna. Jadi orang itu udah pemikir. Kalau dia melankolis, dia tuh target itu sempurna dan dia pemikir. Oke, udah jelas ya? Udah mulai paham ya Bapak Ibu? Jadi saya akan jelasin sedikit lagi nih. Sanguinis tuh kan dia riang, gembira, terus dia mempunyai pribadi yang menarik, terus dia suka bicara, riang, gembira, suka bicara, mudah berteman, suka memuji. Dia suka memuji dan suka dipuji. Jadi kalau dia muji harus dipuji, suka memuji dan dipuji. Hidupnya bagaikan sebuah pesta itu riang, gembira, pokoknya senang-senang, harus happy gitu loh, jiwanya tenang ya. Terus yang kekurangannya adalah dia tidak suka bersih-bersih, jadi kadang-kadang kelihatannya agak berantakan. Dia membersihkan tuh bagian yang dia perlu, ini penting dibersihin, ini enggak. Ya itu sanguinis tadi ya, dia riang, gembira, mudah berteman, mempunyai pribadi yang menarik, suka bicara, suka memuji dan suka dipuji, hidupnya bagaikan sebuah pesta. Kekurangannya adalah dia tidak suka bersih-bersih atau agak berantakan. Bisa kan dikategorikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Kalau koleris ini adalah orangnya tadi kan pengatur. Koleris itu sutradara, orangnya pengatur. Jadi dia tuh keras, kuat, pemimpin sejati. Dia dinamis dan aktif. Dia bergerak nih, lincah, kerjanya tuh cepat tuh. Dia dinamis dan aktif. Terus tidak mudah patah semangat dan berkemauan kuat dan tegas. Kalau ada nih orang tegas, kuat, cara bicaranya juga lugas gitu loh, berkemauan kuat dan tegas. Pokoknya tidak mudah menyerah. Nah, itu dia koleris. Jadi kadang-kadang koleris ini lebih cenderung nih, kok dia lebih
agak galak gitu loh. Sekarang melankolis adalah tadi pekerjaannya itu penulis skenario ya. Penulis skenario itu adalah melankolis pemikir. Jadi kalau dia pemikir tuh kerjanya tuh detail dan memikirkan yang benar, teratur, perfeksionis, sempurna. Terus kalau dia itu kan jatuhnya introvert ya, tidak suka ketemu orang. Kadang-kadang kalau ketemu orang banyak tuh dia agak insecure, terus kaku dan tidak luwes. Sementara kalau pragmatis ini kan tadi sebelah sini ya, pragmatis itu dia slow dan damai. Pragmatis ini kan penonton tadi, dia damai, tenang, jadi dia slow, damai. Terus saking slow damainya mungkin sebagian ada yang melihat nih mudah menyerah, mentalnya mungkin agak lemah. Terus sebagian orang juga berpikiran nih pemalas. Terus kalau misalnya ada sedikit sandungan persoalan, ya udahlah, udah gitu, mudah menyerah gitu ya. Yang ini yang jadi persoalannya adalah kalau anak bapak ibu atau ibu sendiri atau pasangan ibu sendiri, ini saya nih selalu bertengkar dengan suami saya atau saya selalu berantem dengan anak saya. Kalau udah tahu nih wataknya apakah dia introvert, apakah ekstrovert atau ambivert. Ambivertnya itu koleris dan melankolis atau sanguin dengan pragmatis. Jadi dengan itu tuh kita bakalan tahu nih caranya yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau nih ya saya kasih contoh nih, kalau dia wataknya adalah koleris dan melankolis, sutradara dan penulis skenario. Sutradara tadi kan wataknya itu adalah keras, berkemauan kuat, tuh suka mengatur, terus dia dinamis dan aktif, dia tuh pemimpin, tidak mudah menyerah dan pantang semangatnya besar. Terus kalau dia melankolis tadi kan, melankolis adalah penulis skenario itu kan dia detail dan pemikir, teratur, perfeksionis, insecure. Terus dia kurang suka, dia kan di bawah ini kan adalah introvert ya. Kalau introvert kan dia tidak suka ketemu orang, jadi dia agak insecure dan kaku dan luas. Kalau nih dua sifat ini digabungkan, ya udah deh. Yang kolerisnya dia mengatur kerjanya cepat, terus agak keras tegas gitu. Pas di melankolisnya itu kerjanya tuh cepat itu, tapi harus benar, harus rapi gitu loh, harus sempurna gitu. Bayangkan ada nggak sih anak bapak ibu kayak gitu, misalnya nih, ini meja saya ibu, ini meja saya tidak suka dicampur dengan meja saudara yang lain, adik atau kakak. Itu berarti itu udah pasti nih, itu pragmatis. Kalau dia lebih tegas lagi, dia koleris. Terus ada anak nih meja saya disusun lah yang rapi, bukunya nggak boleh miring sedikit, terus bangkunya yang rapi, di atas meja tuh rapi. Kalau ada orang yang duduk di atas meja tuh dia bakalan bilang, ini siapa yang mendudukin meja saya, di kursi saya nih, enggak. Itu berarti udah pragmatis. Kalau dia tegas tadi, terus dia ngomongnya cepat, dia agak galak, itu berarti dia adalah koleris. Jadi yang watak kita itu adalah introvert, yaitu koleris dan sanguin. Ekstrovert, koleris dan sanguin. Introvert ini yang di bawah, melankolis dan pragmatis. Ambivert itu koleris dan atas bawah nih ya, gabungan ekstrovert dan introvert, koleris dan melankolis atau sanguin dan pragmatis. Tidak mungkin watak seseorang itu koleris dan pragmatis atau sanguin dan melankolis. Jadi silang begini nggak mungkin wataknya. Tapi kalau ada bilang, saya benar loh silang gitu, saya kok sanguin tapi saya juga melankolis. Saya sanguin tuh saya suka bicara, saya kayak suka bicara riang gembira gitu, tapi saya ngerjain itu dari pemikir, harus detail. Itu adalah salah satu dari sifat watak ibu, itu adalah adaptif itu adalah mengadopsi watak mungkin dari pasangan, kalau sudah lama bergaul, dari teman-teman, dari lingkungan. Tapi yang bawaan sendiri itu dia tidak mungkin silang. Udah jelas ya. Terus dengan watak-watak seperti ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita nggak tahu nih bakalan berantem ya, buat dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan teman-teman, tetangga. Apa yang harus dilakukan agar damai sentosa? Ini yang akan saya bahas. Topik berikutnya itu adalah gaya bicara. Jadi udah ketahuan watak nih, anaknya udah ketahuan, pasangannya udah ketahuan nih, gimana ya nggak berantem, gimana ya mulus-mulus saja gitu loh. Yang menentukan adalah gaya bicaranya.
apa aja gaya bicara. Gaya bicara itu ada 4: visual, auditory, terus kinestetik dan digital. Dan ini udah masuk 20 menit. Ini terlalu panjang, jadi episode berikutnya saya bakalan bahas tentang gaya bicara ya. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.